Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan memulai perjalanan kita menelusuri ucapan-ucapan bahagia yang Yesus ajarkan di dalam khotbahnya di bukit. Mari kita bersama-sama memperhatikan Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ucapan yang pertama ini menjadi dasar dari semuanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dunia sering mengukur kebahagiaan dari harta, dari status sosial kita, kekuasaan, dan juga mungkin kesuksesan. Namun Tuhan Yesus membalikan semua itu. Kebahagiaan sejati bukan milik mereka yang kaya di dunia, tetapi mereka yang rendah hati di hadapan Allah. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di tengah pasar yang ramai. Lalu ia menangis, tidak tahu arah pulang atau arah menuju kepada ayahnya. Tapi kemudian akhirnya dia melihat ayahnya dari jauh. Pastilah ia akan berlari mendekati, menuju kepada ayahnya dan memeluk ayahnya. Air matanya berhenti. Bukan karena pasarnya menjadi tenang, tetapi karena dia menemukan tempat untuk bergantung, yaitu ayahnya. Begitulah orang yang miskin di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa tanpa Allah, ia akan kehilangan arah. Tanpa kasih karunia, ia tidak akan bisa berdiri. Miskin di hadapan Allah. Bukan soal tidak punya uang atau tidak punya harta benda. Tetapi menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Dunia mengajarkan untuk ayo mandiri. Yesus mengajarkan untuk bergantung penuhlah kepada Allah. Dan justru di dalam ketergantungan inilah kita menemukan sukacita yang sejati. Saudara, kata miskin di hadapan Allah dalam bahasa Yunani adalah ptokos, to pneumati, yang berarti orang yang sangat bergantung kepada Tuhan di dalam roh. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak sombong rohani, tidak merasa bahwa lebih baik daripada orang lain, dan tidak mengandalkan perbuatan baik untuk mendapatkan kasih Allah. Justru karena mereka rendah hati, Yesus berkata, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan Allah bukan hadiah bagi yang kuat, tetapi anugerah bagi yang berserah. Inilah titik awal kehidupan rohani yang benar. Mengakui bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Di dalam nafas hidup kita, keputusan kita, dan arah hidup kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lihatlah Yesus. Meskipun anak Allah, ia datang dalam kerendahan. Ia lahir di palungan, hidup sederhana, dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ia menunjukkan bahwa kerendahan bukanlah kelemahan, melainkan jalan menuju kekuatan yang sejati. Saudara, apakah kita hari ini hidup dalam kesadaran bahwa kita miskin di hadapan Allah? Ataukah kita masih merasa mampu, cukup kuat, dan tidak terlalu membutuhkan Tuhan? Tuhan tidak menolak orang lemah. Ia justru menyambut mereka yang datang dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Itulah awal dari kebahagiaan sejati. Ketika kita berhenti, berjuang, mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita, koneksi kita, harta kita, atau apapun yang kita punya, dan mulai bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih, Yesus berkata bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari hati yang rendah di hadapan Allah. Bukan mereka yang kaya akan dunia, tetapi mereka yang kaya akan pengakuan bahwa Tuhanlah segalanya.
orang yang paling berbahagia. Bukan orang yang paling kuat, tetapi orang yang paling bergantung kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami selalu sadar dan ingat bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup terlepas dari Engkau. Karena itu, biarlah kami selalu menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dalam keseharian kami, dalam kami mengambil keputusan, dalam apapun yang kami lakukan, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau. Karena di sanalah kami akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Inilah hidup kami ya Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena itu saudara, hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana, dan biarkanlah kasih karunia-Nya memenuhi kita dengan sukacita dari surga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.